Selamat bertemu kembali dalam renungan hari ini. Salam damai sejahtera dan kasih karunia dalam Tuhan kita Yesus Kristus bersama kita semua. Amin. Ayat hari ini diambil dari Wahyu 13 ayat 15 sampai 17. Dari kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Saudara, di sini disebutkan bahwa orang-orang yang tidak menyembah patung itu akan dibunuh. Jadi bersiaplah saudara, minta iman yang diperkuat oleh Tuhan menghadapi ancaman dibunuh, ditangkap seperti yang dialami oleh Daniel. Patung tersebut yang bisa berupa sistem pembayaran tanpa pilihan sehingga memberi orang harus memakai sistem itu. Kalau tidak, maka dia tidak bisa membeli atau menjual. Dan hasilnya tentu saja akan mati perlahan-lahan. Hal inilah yang harus dipersiapkan dari sekarang. Mental diperkuat dan rasa kasih kepada Tuhan menanti-nantikan Tuhan yang diperkuat oleh siapa? Diperkuat oleh Tuhan. Ingat Stefanus, dia tersenyum pada waktu dilempari batu dan melihat sorga terbuka, dan dia melihat kemuliaan Allah dengan Yesus Kristus berdiri di sebelah kanannya. Diambil dari Wahyu 14 ayat 9 sampai 11. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, "Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata Anak Domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya." Saudara, dari ayat ini disebut bahwa orang yang menyembah atau menghormati binatang dan patungnya berarti menerima tanda pada dahi atau tangannya atau menerima sistem pembayaran pembelian tersebut, yaitu dengan dimasukkan chip ke dalam dahi atau tangannya, akan minum anggur murka Allah yang berupa siksaan dengan api dan belerang dan siang malam disiksa. Dari Wahyu 14 ayat 15, maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, "Ayunkanlah sabitmu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak." Ayat 16, dan ia yang duduk dalam awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Saudara-saudara, bisa-bisa saat-saat Anak Domba atau Tuhan Yesus duduk di awan ini dan menuai orang-orang yang berbuah baik,
Yang di bumi, maka mereka semua akan di caught up atau harpazo atau rapture, dan yang di rapture itu adalah orang-orang pilihan Allah. Wahyu 15 ayat 2-4, dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba bunyinya. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah yang maha kuasa, adil dan benar segala jalanmu ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Saudara, kalau ada yang bertanya apa specification dari rapture orang-orang pilihan Allah tersebut, di sini disebutkan sebagai orang-orang yang menolak diberi tanda pada dahi dan tangannya. Orang-orang yang menolak dan tidak menyembah binatang dan patung tersebut, mereka akan selamat. Mereka akan berdiri sambil memuji-muji anak domba. Seperti yang dikatakan di 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri yang akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi bertahanlah sesaat sampai Tuhan datang menjemput di awan-awan, seperti isi surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Waspadalah selalu akan tanda-tanda yang akan dipasang di dahi dan di tangan, yang mungkin akan berbentuk chip yang dipasang dalam bentuk sukarela seperti normal-normal saja. Demikianlah renungan hari ini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Amin.